Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan asesmen autentik di pertemuan 12 ini, kita akan membahas tentang types of assessment critical thinking. Oke? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada dua jenis asesmen yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kedua jenis ini yang pertama adalah multiple choice with written justification, dan yang kedua menggunakan essay testing of critical thinking. Nah, apa sih multiple choice? Nah, multiple choice sudah jelas ya, multiple choice adalah tes pilihan ganda. Tetapi di sini yang istimewa karena multiple choice ini disertai dengan written justification atau penjelasan singkat mengapa peserta didik memilih jawaban tersebut. Jadi, selain peserta didik memilih jawaban A, B, C, atau D, tapi juga disertai dengan menyatakan alasannya mengapa memilih jawaban tersebut. Nah, yang kedua yaitu menggunakan essay testing of critical thinking. Essay ini merupakan tes untuk menulis sebuah essay yang memerlukan pemikiran kritis, analis, dan evaluasi terhadap suatu topik atau masalah tertentu, sehingga dalam menulis esai diharapkan peserta didik dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Oke, sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, multiple choice with written justification. Nah, tujuan dari multiple choice with written justification tentunya untuk menuntut siswa dalam melakukan pemikiran kritis dan mengembangkan pemahamannya yang mendalam tentang topik yang diujikan. Keunggulannya dalam multiple choice with written justification ini, guru dapat mengevaluasi pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa secara lebih mendalam dan objektif. Mengapa? Karena ada justifikasi. Justifikasi yang diberikan oleh siswa dapat memberikan informasi yang lebih kaya tentang proses berpikir mereka dan bagaimana mereka memilih jawaban yang tepat. Sehingga hal ini akan menjadi aspek penting dalam penilaian objektif seorang guru. Oke, di sini ada sebuah contoh multiple choice with written justification dalam topik gaya gravitasi, gitu ya. Nah, di sini ada question dan ada justification-nya. Question-nya, bagaimana gaya gravitasi antara dua benda bergantung pada massa dan jarak keduanya? Ada opsi jawaban A, B, C, dan D. Maka siswa harus menjawab salah satu dari opsi tersebut. Ketika siswa menjawab opsi B, misalnya ya di sini jawaban yang tepat adalah B, maka siswa tersebut diharuskan menyertakan justifikasinya. Contohnya di sini, mengapa siswa tersebut memilih B? Karena gaya gravitasi antara dua benda berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya dan berbanding lurus dengan massa keduanya. Hal ini didasarkan pada hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa gaya gravitasi antara dua benda bergantung pada massa keduanya dan kuadrat jarak antar keduanya. Oke. Lalu sekarang kita akan membahas terkait essay testing of critical thinking. Nah, sudah jelas di sini essay testing, sehingga tes ini dirancang untuk siswa diminta membuat esai yang tujuannya mengukur kemampuan siswa dalam menganalisis informasi, membuat inferensi, mengevaluasi argumen, dan membuat kesimpulan yang logis serta rasional. Selain itu, tes ini juga dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam proses berpikir kritis. Keunggulannya apa sih? Nah, dengan melakukan tes ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka
Dan juga asesor atau guru dapat memberikan feedback yang lebih terperinci serta objektif. Nah, di sini ada contoh dari essay testing of critical thinking. Dalam memberikan essay testing, misalnya di sini guru harus memberikan topik esainya. Di sini contohkan topiknya berupa apakah energi kinetik terjaga saat bola dipantulkan di atas permukaan yang elastis, gitu ya. Nah, dari topik esai tersebut, maka guru akan memberikan instruksi, tuliskan esai yang menjawab pertanyaan di atas. Berikan analisis yang mendalam, evaluasi, dan kesimpulan yang logis serta rasional. Oke, setelah kita mengenal dua jenis dari asesmen critical thinking, yaitu multiple choice with written justification dan yang kedua essay testing, sekarang kita akan membahas salah satu contoh artikel terkait critical thinking assessment. Di sini saya mengambil dari sebuah jurnal yang berjudul Thinking Critical About Critical Thinking, Validating the Russian-Huygens Critical Thinking Assessment. Nah, jadi inti dari artikel tersebut merupakan sebuah pengembangan, gitu ya, memvalidasi sebuah pengembangan critical thinking assessment berupa Huygens, the Russian-Huygens, dinamakan the Russian-Huygens, gitu ya. Permasalahan yang diangkat dalam artikel tersebut membahas terkait ada kebutuhan yang mendesak untuk alat yang dapat menilai pemikiran kritis siswa di perguruan tinggi yang lebih terbaru dan lebih komprehensif, gitu ya, adanya kebutuhan tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut di sini peneliti memberikan solusi berupa Huygens. Huygens itu merupakan rangkaian penilaian hasil pembelajaran yang mencakup 5 penilaian. 4 diantaranya yaitu literasi kuantitatif, komunikasi tertulis, kompetensi dan keterlibatan kewarganegaraan, serta kompetensi dan keanekaragaman antar budaya. Nah, dari pengembangan Huygens ini, gitu ya, Huygens, the Russian-Huygens ini ternyata cocok untuk digunakan dalam konteks internasional di luar Amerika Serikat. Dan di sini peneliti menyadari pentingnya mengembangkan dan memfasilitasi tindakan Huygens untuk populasi internasional dalam negara-negara lainnya. Seperti itu. Jadi, salah satu cara asesmen dalam meningkatkan critical thinking di sini dapat dilakukan dengan mengembangkan the Russian-Huygens atau rangkaian penilaian yang mencakup 5 penilaian tadi, gitu ya. Oke, sekian dari pemaparan singkat terkait jenis dari critical thinking assessment. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.